Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi ke-6 bab bioteknologi. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari konsep dasar, karakteristik, dan juga sejarah dari bioteknologi ya. Serta kita sudah membahas dua jenis bioteknologi, beserta dengan pendalaman ilmunya ya, yaitu bioteknologi modern dan konvensional. Nah, di materi kali ini kita akan mempelajari mengenai peranan dari bioteknologi di kehidupan kita sob. Oke, langsung saja mari kita belajar. Nah sob, bioteknologi sangat berperan bagi kemajuan peradaban manusia tentunya. Nah, berikut saya akan berikan beberapa contoh peranan bioteknologi di berbagai bidang. Kita mulai di bidang lingkungan. Ada yang namanya bioremediasi. Nah, ini adalah teknik pengolahan limbah dengan menggunakan mikroorganisme ataupun tumbuhan, sehingga konsentrasinya berada di bawah ambang batas maksimum yang ditetapkan. Nah sob, jadi dengan memanfaatkan organisme seperti bakteri, jamur, ataupun tumbuhan, yang dimana secara alami bisa mendegradasi kontaminan berbahaya, ataupun itu bisa menetralisir lingkungan yang tercemar sob. Nah contohnya seperti bakteri Pseudomonas, ia bisa mendegradasi pestisida maupun hidrokarbon pada pencemaran tumpahan minyak, sebagai sumber karbon dan juga energinya. Nah jadi gitu ya. Dengan menambahkan mikroorganisme tertentu ke dalam laut yang tercemar tumpahan minyak, itu bisa membantu dalam mengatasi pencemaran yang ada di laut. Nah, berdasarkan strateginya, bioremediasi ini dibedakan menjadi bioremediasi in situ dan juga bioremediasi ex situ. Bioremediasi in situ adalah teknik bioremediasi yang langsung diterapkan di tempat yang tercemar sob atau terkontaminasi. Sedangkan bioremediasi ex situ adalah teknik bioremediasi yang dilakukan di luar tempat pencemaran. Jadi objek yang tercemar itu akan dibawa dulu, misalkan tanah yang tercemar akan dibawa ke tempat yang lain lalu akan dibersihkan, kemudian akan dikembalikan lagi ke tempat semula. Nah, kemudian jika berdasarkan agen biologi yang digunakan, bioremediasi dibedakan menjadi 3. Pertama, fitoremediasi. Nah, ini bioremediasi yang menggunakan tumbuhan. Kemudian bakterial remediasi adalah bioremediasi menggunakan bakteri. Dan fungal remediasi adalah bioremediasi yang menggunakan jamur sob. Nah, jadi gitu ya di bidang lingkungan. Selanjutnya di bidang kedokteran dan juga farmasi. Nah, bidang kedokteran ini sangatlah penting ya bagi kehidupan manusia. Karena itu, peran bioteknologi sangatlah penting juga di dalam bidang kedokteran ini atau farmasi. Contohnya terciptanya antibodi monoklonal, berbagai antibiotik, vaksin-vaksin terbaru, insulin sintetik, terapi gen, dan masih banyak lagi. Seperti contohnya transplantasi organ dan juga metode bayi tabung ya. Kemudian selanjutnya di bidang pertanian dan peternakan. Contohnya membantu dalam menemukan dan mengembangkan bahan kebutuhan pokok manusia, terutama bahan makanan yang berasal dari tanaman pertanian. Terus, menemukan berbagai penyebab dan pengobatan, berbagai macam penyakit pada tanaman pertanian ataupun hewan peternakan. Terus, menemukan bibit unggul pada tanaman maupun hewan, yang dimana bisa mempengaruhi produksi peternakan ataupun pertanian. Kemudian, menemukan teknik pemberian pakan pada hewan, ataupun pupuk tanaman pertanian supaya hasilnya bisa berkualitas tinggi. Kemudian, membentuk hewan-hewan atau tanaman-tanaman berkualitas melalui rekayasa genetika sob. Kemudian, contoh satu lagi yang paling populer di bidang pertanian, yaitu bioteknologi yang dapat berperan dalam mengatasi masalah keterbatasan lahan pertanian sob. Seperti contohnya menggunakan teknik vertikultur dan juga hidroponik. Nah, jadi itu ya untuk pertanian dan juga peternakan. Oke, selanjutnya di bidang ekonomi dan juga pangan. Contohnya dapat menghasilkan makanan bernilai gizi yang tinggi. Seperti contohnya golden rice. Terus dapat menghasilkan produk makanan yang mudah dicerna oleh tubuh kita. Contohnya adalah tempe. Kemudian dapat menghasilkan produk-produk hasil fermentasi seperti fermentasi alkohol dan juga fermentasi asam laktat. Contohnya seperti roti, tapai, dan juga yogurt. Selain itu, dapat menghasilkan produk-produk penyedap seperti kecap, tauco, dan juga cuka. Dan contoh yang terakhir adalah dapat meningkatkan nilai jual produk
Contohnya adalah susu, yang dimana diolah menjadi yogurt. Maka harga dari susu ini akan lebih mahal sob. Nah kemudian bidang selanjutnya ada di bidang bioenergi terbarukan sob. Jadi peranan bioteknologi di bidang bioenergi terbarukan contohnya adalah biofuel. Biofuel atau bahan bakar hayati adalah setiap bahan bakar baik berupa padatan, cairan ataupun gas yang dihasilkan dari bahan-bahan organik sob. Contohnya adalah biogas. Nah, biogas ini merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik yang mendegradasi bahan-bahan organik. Biogas ini bisa digunakan sebagai bahan bakar transportasi ataupun bisa digunakan sebagai kebutuhan aliran listrik. Nah, selain biofuel ada juga bahan bakar hidrogen. Nah, ini merupakan sumber energi masa depan sob, yang dimana bersifat ekoenergi dengan proses pembakaran yang hanya menghasilkan air dan juga energi sob. Oke, jadi itu ya manfaat dari bioteknologi. Nah sob, perlu diketahui juga selain manfaat-manfaat yang diberikan bioteknologi bagi kehidupan manusia, bioteknologi juga ada beberapa peranan negatif nih. Contohnya seperti produk-produk bioteknologi itu dapat menimbulkan energi pada beberapa orang. Terus dapat menimbulkan organisme superpatogen, dapat menurunkan keanekaragaman hayati, dapat menyebabkan ekosistem menjadi terganggu, kemudian dapat menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi, dan dapat menimbulkan sejumlah masalah etika dan juga hukum. Nah oke, mungkin hanya itu ya yang bisa saya sampaikan di materi ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, berfungsi, dan hidup buat Sobat Biota semua. Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya serta video pembelajaran lainnya. Jadi see you next video sob.